podcast Dudu Cerita di channel Britmi Puisi yang dia punya episode dari episode pertama ke kedua, dia punya jarak berbulan-bulan dan ke episode 3 sungguh sangat produktif. Oke, jadi di episode di podcast Dudu Cerita kali ini episodenya tentang membahas sastra. Sangat minim judul ya guys, karena ini persiapan seperti biasa Dudu Cerita tidak pernah terkonsep. Karena ketong menggaungkan tema abstrak amburadul. Tapi nah justru ini menariknya daripada podcast lain yang besar ekstra terkonsep biasa basi, di sini paling beda. Oke, jadi ini malam hari sudah hadir kakak-kakak suhu di bidang sastra. Bukan suhu ya. Ada Kak Rizky Syukur dan Kak Ece Nona. Halo. Dua suhu ini adalah pemilik akun Instagram Aktum dan channel Ada Puan. Oke, jadi ini malam kita akan membahas tentang kenapa ketong generasi milenial yang harusnya saat ini ketong bermain TikTok, tapi ketong memilih untuk tulis puisi, melakukan hal yang membosankan, melakukan hal-hal yang anak muda harusnya tidak begini. Ya, jadi oke, pertanyaan pertama langsung saya terlalu banyak bahasa basi jadi basi. Harus basi duluan. Oke, langsung saja. Yang pertama, ketang tanya, kenapa ini pertanyaan ke Kak Rizky dulu. Kenapa Kak Rizky masih bertahan dan kenapa suka untuk menulis puisi dan masih bertahan sampai saat ini? Oke, terima kasih Guin. Sebenarnya tulis puisi itu bukan karena apa ya? Iklan ada bunyi motor. Oke, Lanjut. Motor. Motor itu. Motor udah bisa gue jadi puisi. Iya, motor. Suara motor bisa jadi puisi. Oke. Sebenarnya saya pribadi tulis puisi itu hobi sebenarnya, passion. Jadi kalau dibilang kenapa tidak ikut tren, tidak ikut TikTok, terus tidak main game mungkin ya, karena memang saya bukan hobinya di situ dan passion di situ. Mungkin teman-teman hobi di situ kan, daripada itu kan hobi mereka atau itu kan pilihan mereka gitu. Suka tulis puisi di zaman yang serba sekarang serba TikTok, pokoknya hiburan-hiburan yang gitulah ya. Dominannya itu. Memang agak aneh juga sih sebenarnya gitu. Dan memang tidak jarang dapat stereotip lebay dari lingkungan sosial. Ya wajar lah ya. Zaman kini mesti tulis puisi apa? Iya sih. Jangan ruang puisi. Jangan. Mau tembak tinggal tembak. Ruang puisi. Puisi. Kayak zaman Siti Nurbaya. Iya. Kan itu zaman yang memang melebaykan. Iya. Walaupun tidak semua juga, tapi ya saya yakin kita semua punya pengalaman begitu lah ya. Gitu. Cuman saya pribadi karena memang saya suka sih dan saya tidak peduli dan hal tersebut. Buktinya saja kan aktum akun Instagram untuk puisi saya itu pembacanya tidak lebih dari 20 walaupun followernya 200-an tapi pembacanya maksimal 20-an. Tidak hampir setengah juga ya. Iya. Dan itu mungkin yang hanya sekedar tekan tombol like sih tanpa baca. Baca. Dan beberapa hanya mungkin 1-2 orang, 3 orang yang kemudian kayak tahu mengenal puisinya dan kadang didiskusikan ya itu memang saya apresiasi khusus buat saya sih. Terima kasih banyak. Cuman ya itu bukan jadi halangan saya untuk terus berkarya gitu. Jadi semakin banyak yang baca semakin maju saya berkarya ya dan karena memang saya suka saja sih. Jadi semakin saya menulis ya semakin saya tahu kurangnya di mana dan saya semakin mengkoreksi diri ya karena mungkin it's all about passion sih. Menurut saya itu saya tidak peduli soal engagement media sosial tapi karena memang passion sih itu saja. Oke. Itu gue. Jadi fun untuk sosial media bodo amat. Atau menulis mau meninggalkan jejak gitu. Iya siapa tahu siapa tahu habis podcast ini kita tiada. Soalnya ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Benar sekali. Kan? Jadi tolong telusuri kami lewat tulisan kami ya. Oke, Kak Ecen sekarang masih pertanyaan yang sama. Bagaimana tanggapan Kak Ecen? Untuk jawaban masih sama juga tadi ya dengan Rizky gitu. Jadi kalau misalnya untuk kenapa suka puisi kayak gitu, nah memang kayak dari dulu itu suka menulis kayak gitu kan, dari istilahnya dari SD gitu, kayak semenjak tahu menulis gitu. Jadi ada tuh dulu kan waktu kita SD tuh
tulis-tulis diary gitu ya, surat juga kayak gitu. Karena mungkin zaman-zaman SD yang saya juga tuh, atau sama juga Dian sama Rizky juga ya, kayak dulu tuh kan belum pakai HP itu kayak gitu. Pakai HP pun mungkin pakai HP Nokia yang tiada kamera gitu. Yang SMS kali ke 1000. Iya kayak gitu. Telkomsel tolong. Telkomsel tolong kayak gitu. Nah, apa namanya? Karena rasa kayak kalau misalnya kita bisa menulis sesuatu tuh kayak ungkapan perasaan kita tuh lewat tulisan tuh kayak wah itu keren sekali sih kayak gitu. Nah, mungkin itu juga tuh bisa menjadi kayak apa ya? Apa namanya, bisa membuat pikiran kita tuh lebih apa namanya, lebih kreatif juga kayak gitu kan dari tulisan kayak gitu. Nah, bicara kayak apa namanya, mengenai kenapa saya sampai suka juga tuh karena ya it's all about passion juga tadi yang seperti yang Rizky bilang juga kayak gitu. Karena merasa kayak ini tuh apa ya, kalau misalnya menulis tuh kayak ada istilahnya tuh kayak hasilnya tuh kayak berbeda gitu kalau misalnya dari itu kayak gitu. Kalau misalnya lihat dari zaman-zaman sekarang tuh kan, zaman-zaman yang kayak TikTok terus kayak goyang-goyang kayak gitu, memang saya juga nikmat. Sorry TikTok ya, seperti hati sensor yang tadi sebenarnya. Jadi kayak orang-orang kan yang lebih suka goyang, kayak apalagi yang lain tuh. Kalau misalnya yang bilang game juga tuh, saya tuh bukan anak-anak gamer juga sih, kayak bukan tipe orang yang suka bermain atau misalnya goyang-goyang. Kalau misalnya goyang juga mungkin suka, tapi karena kurang percaya diri karena kurang lugas gitu ya, bukan kurang apa sih istilahnya itu, kayak kurang lembek kalau goyang kan gitu. Nah kalau misalnya apa namanya, mengenai viewers atau mungkin reader gitu ya dari puisi-puisi satu, seperti yang Rizky bilang juga tadi itu, mungkin itu bukan menjadi patokan gitu ya untuk apa namanya, bagaimana saya bisa lanjut terus menulis puisi kayak gitu. Jadi kan yang pertama tuh yang menjadi motivasi itu karena memang yang pertama karena suka kayak gitu, memang suka menulis karena memang passionnya di situ kayak gitu. Terus yang kedua itu karena pengen mendokumentasikan gitu kan, didokumentasikan terus kayak mungkin nanti kan bisa menjadi sebuah cerita tuh kayak di masa tua kayak gitu tuh, mungkin kayak aduh kayaknya ternyata satu bisa ya kayak gini-gini dulu kayak gitu. Ternyata kayak satu bisa juga ya tulis seperti ini, dan mungkin juga tuh bisa menjadi kayak apa namanya, kayak semakin hari kalau semakin kita terus-terusan menuliskan itu tuh bisa istilahnya kita bisa menciptakan sesuatu yang baru juga gitu kan, lebih ini kayak gitu. Ada portofolio online lah kayak gitu. Jadi ya, mungkin seperti itu sih. Oke, nah kalau dari Beta sendiri, oh iya, jadi sistem di Duduk Cerita ini adalah ketong tanya dan menjawab sendiri. Soal apa? Soal ada yang tanya Beta, it's okay. Oh ya, it's okay. Ya, ini podcastnya siapa? Podcast saya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Oke, dari Beta sendiri, Beta juga punya akun tentang tulisan, namanya greetme18_. Tepuk tangan untuk Rizky dulu. Bangga di podcast sendiri. Kapan Om Deddy Corbuzier tolong. Oke. Kalau dari Beta kenapa sampai mau menulis? Diawali dari gabut. Kayaknya ketemu tiga sama-sama gabut. Iya, betul. Tapi yang paling gabut. Oke, berawal dari gabut. Biasa masalah anak muda adalah gabut. Tentang mau buat apa gitu. Nah, lalu di masa SMP, peralihan ke SMA saat itu, Beta punya geng teman-teman perempuan lah, cewek-cewek gitu. Nah, dong ini ada anak basket, anak futsal, taekwondo juga ada. Ya, pokoknya produktif lah di bidang ekstrakurikuler itu. Susah sekali ya. Susah sekali. Kayak lahir di Amsterdam. Nah, ini Amsterdam sekali. Oke, nah jadi Beta rasa kayak kok Beta sonde kembangkan BEM passion, maksudnya Beta sadar Beta bisa menulis, Beta suka berpuisi, tapi kok Beta sonde apa istilahnya, menunjukkan lah ke orang-orang kayak ini dong basket dong ikut turnamen dong, adalah yang dong pakai dong salurkan gitu. Lalu gue berpikir kayaknya gue mulai sadari sosial media yang paling gampang, sonde perlu ikut kayak les, kayak basket kan tiap sore kita harus latihan. Nah Beta orangnya sugabut mageran, mengeluh gabut tapi mager gitu. Jadi ya sudahlah, tulis terus upload ke sosial media. Nah mulai ketagihan karena habis upload itu banyak lah yang mulai ada follow ya dari teman-teman itu juga sih, follow terus like, puji sedikit-sedikit, bagus, tulis terus gitu. Ya sudah, tulis terus. Lalu
tulis tiba-tiba entah kenapa tiba-tiba ketemu di sini. Maksudnya itu salah satu dampaknya kayak lu tulis Tuhan akan membawa lu berjalan ke orang haleluya. Ini harga omong lu. Oke. Maksudnya Tuhan akan membawa lu ke satu garis yang itu orang-orang mendukung lu punya karya gitu. Itu dari beta. Lalu next question. Tanya apa ya? Oke. Tunggu dulu, itu kan tadi soal gabut terus buat puisi terus upload. Kan soal produktivitas dan kemudian dipublikasikan. Mungkin kan sudah buat buku, 2 buku. Iya, tapi tidak terkenal. Wah, itu bagi saya itu pencapaian besar, apalagi untuk anak SMA. Dulu pas buat ya, bukunya diterbitkan itu SMA pas daftar di Atma sih, lulus SMA. Itu kira-kira sampai terbit itu bagaimana sih prosesnya? Sebenarnya tidak sampai terbit, tapi dicetak. Dicetak. Iya. Ya. Prosesnya, malah saya yang balik ditanya ini. Iya betul. Podcast kita sendiri kan? Podcast Anda sendiri juga kan? Gitu. Nah betul sih, tapi di Dudu Baca Cerita ini sistemnya barter pertanyaan, seperti di episode sebelumnya gitu. Oke, jadi kembali kemana sampai beta punya itu buku, cetak itu buku. Nah buku pertama itu dicetak ada 100 eksemplar. Nah itu kenapa sampai bisa tercetak? Pertama adalah kembali lagi ke gabut. Di malam itu sudah selesai pendaftaran di salah satu universitas di Atma. Kok di Atma? Di Jogja. Namanya Atma. Iya itu. Sudah selesai pendaftaran, berkas-berkasnya sudah tidak ada kegiatan lagi, tinggal tunggu masa inisiasi gitu. Hamin 2 sebelum orang tua pulang kan ditemani dulu. Terus mau pulang, terus dia bilang, puisi sebanyak. Beta tulis itu sama kayak Ecen, tulis semacam di buku diary gitu, tapi ya bahasanya bahasa puisi. Lalu di itu buku sudah sangat usang lah itu dari SMP tulisnya. Kumpulan kebetulan sudah ada 100 puisi. Memang sengaja stop di angka 100 itu. Sengaja stop. Lalu beta iseng lah tengah malam itu cari penerbit di Jogja yang paling murah. Lalu beta pergi ke salah satu penerbit di Jogja, ke sana dengan bawa buku. Kan biasanya tahu harusnya bawa soft file-nya. Nah, bawa ini buku. Ajak mama besok paginya, ajak ke sana. Sudah mau buat buku di sini. Kebetulan di promonya itu cetak 1 buku pun kami layani. Jadi oke lah, niat saja buat 1 buku karena ini buku kertasnya tuh robek-robek toh. Ini cetak untuk ya konsumsi pribadi gitu. Nah, menyelamatkan tulisan iya. Nah, iya. Ya setidaknya dia pun cover bagus lah. Walaupun dia puisi amburadul bodo amat. Judge book by its cover gitu. Oke, jadi kita malah menyesatkan. Terima kita dengar sih. Sama tersesat. Kita biar sama-sama tersesat. Iya. Kita melalui sastra kita menemukan jalan yang baik. Asik. Kan sudah ada. Tidak jelas sekali, tidak jelas. Betul. Betul, ini menyongsong tema abstrak di sini. Abstrak saja. Iya. Nah, jadi selesai sampai di tempat penerbit itu tanya, boleh tidak cetak 1 buku? Kebetulan saya lihat brosurnya bisa sih, jadi saya datang ke sini maksudnya mau itu. Oh bisa, nanti Kak kasih soft filenya saja, lewat flash disk juga boleh atau email gitu. Terus beta tanya, kalau langsung dari buku terus dikasih ketik, maksudnya pakai jasa ketik dari penerbitnya itu bisa tidak? Bisa, tapi harganya lebih mahal karena itu edit dari awal lagi. Nah terus beta sempat bingung, aduh ini gue pulang ini mau siap kuliah atau mau ketik lagi 100 kata itu, 100 puisi itu. Jadi sudahlah. Balik sudah sendiri nih, orang tuh sepulang, panik. Ini Jogja baru pertama kali merantau. Ya sudah kembali, kasih soft filenya, terus ditotalkan semua nanti pengerjaannya sebulan kalau tidak salah, sebulan. Terus sudah sebulan itu datang, terus dibilang lagi. Mbak ini kan mau dibantu editor terus hak patennya gitu, jadi minimal 100 eksemplar. Saya bilang lah ini perjanjian awalnya kan 1 saja. Terus sudah ya mau tidak mau terus telepon lah orang tua di rumah di Kupang,
bilang ya sudah sekalian sudah ya sudah 100 eksemplar itu terus dikirim. Nah setelah itu gue pikir, nah ini siapa yang mau beli ini 100 eksemplar? Mungkin buat perpustakaan mini di rumah isinya buku semua. Terus mungkin ya sudahlah, sambil masa pengerjaan itu gue mulai lah buat kayak poster online itu. Open paid promote gitu ya, bukan paid promote apa, open PO gitu. Terus ya lumayan lah, list pertama itu 70 orang yang mau. Orang-orang kantor juga ada beberapa teman-teman kantor, pakai orang dalam. Soalnya bukan orang dalam tapi memang support. Iya, worth lah. Oke, sudah 73 orang pesan pertama itu. Lalu sudahlah, besok dia mencari lagi karena ya sudah 30 mungkin bisa lah bagi ke teman atau keluarga gitu. Sudah. Nah, berjalan sampai sekarang bukunya sudah tidak ada lagi sekarang. Tapi terakhir itu masih sisa 5 dan masih ada lah yang beli di awal tahun ini gitu. Kayak itu jadi proses kreatif dan jalan Jalan ceritanya, bisa jadi motivasi untuk anak-anak muda, dan untuk kita juga sebenarnya. kapan lagi dipuji di podcast sendiri kan? Ternyata buku puisi yang dianggap selebay itu ternyata ada penilaiannya juga. Iya. Terlepas itu orang dalam itu kan memang juga kan esensial tuh di dalam. Bagian dari support lah. Iya. Oke, nah next question ya. Ini kan sudah nih concern di bidang sastra dengan jenis tulisan yang beda-beda. Mungkin Kak Rizky punya apa? Oke. Dari genre nih? Genre puisi. Ya. Kalau genre puisi sebenarnya tidak ada genre khusus sih. Cuman mungkin kalau berbicara soal tema-tema yang sering saya bawa, itu kampanye-kampanye yang sering saya bawa dalam setiap puisi saya, mungkin lebih banyak ke tema-tema sosial sih. Tema romance juga banyak, terus kayaknya jarang sih saya lihat yang romance. Iya, atau mungkin soalnya bahasa-bahasanya itu kayak oh my god. Mungkin itu romance tapi bahasanya tinggi. Iya. Mana romansnya? Ya mungkin romance yang dibungkus demikian Iya. rupa lah gitu, demikian rupa gitu. Cuman ya kebanyakan tema-tema sosial, tema-tema moral gitu, tema-tema kritik. Ya kira-kira seperti itu sih. Dan juga kan mungkin itu bersinggungan dengan pengalaman hidup saya setiap hari gitu. Kayak misalnya saya lihat sesuatu yang saya kan senang sekali dokumentasi. Sama juga tadi saya sifatnya pelupa parah. Jadi di handphone kan ada aplikasi memo tuh. Gitu, di gawai saya ada aplikasi memo dan memo itu membantu sekali untuk saya yang sebagai seorang pelupa gitu. Jadi setiap kali ada ide lewat, saya langsung dokumentasi tentang tema apa saja gitu. Saya langsung dokumentasikan idenya gitu. Terus kalau ada waktu saya kembangkan dan saya selipkan kampanye apa yang mau saya bawa dalam puisi yang akan dipublikasikan. Saya susun, saya buat lagi bentuknya seperti apa kira-kira puisi ini akan dipublikasikan dan kampanye apa yang mau saya bawa. Terus diupload kira-kira begitu. Untuk tema-tema khusus bagian besarnya tidak ada sih, cuman ya kita berjalan. Tapi mungkin ada genre khusus yang Kak Rizky suka gitu? Kalau saya lebih suka genre tragisme mungkin ya. Bukan genre juga sih sebenarnya, saya juga tidak tahu jenisnya lah. Ya mungkin ya banyak. Kakak gaya bahasa mungkin atau apa gitu ya? Tidak ya? Karakteristik gitu loh. Kalau saya sendiri tidak ada sih. Cuman mungkin karena saking gaya menulis saya demikian, saya juga tidak bisa mendefinisikan gaya menulis saya seperti apa. Mungkin itu bisa dijawab oleh pembaca saya. Cuman kalau saya pribadi tulis saja sih sebenarnya. Tidak terpaku pada satu gaya, satu genre tertentu itu. Apa yang bisa dibuat, apa yang bisa dipublikasikan, kampanye apa yang bisa dibawa, saya akan tulis. Tidak mengabdi ke mana-mana gitu aja sih. Oke, kalau dari Kak Ecen kemana? Iya. Kayaknya jawaban-jawaban juga hampir sama sebenarnya sih ya kan. Itu bosannya sastra. Kita tulis tuh kayak what comes in mind gitu kita tulis, kita tuangkan dalam tulisan kayak gitu. Jadi kalau mungkin untuk dibilang kayak genre atau mungkin karakter dari puisi-puisi satu kayak mungkin lebih banyak tuh lebih ke romans sih, romance sih ya, romance itu kayak romance. Jadi kayak kalau misalnya untuk tulisan-tulisan juga sendiri tuh mungkin
sebagiannya itu dari pengalaman saya sendiri, sebagian juga dari kayak teman-temannya saya yang cerita kayak lingkungan juga saya lihat, misalnya kayak apapun yang ada di media juga kayak gitu, jadi coba untuk ditulis dalam sebuah puisi kayak gitu. Jadi ya gitulah. Terus kayak ada misalnya dari romans itu sendiri juga tuh kadang apa ya, mungkin kalau seperti yang kayak gue juga pernah bilang sebelumnya gitu, kayak kadang kalau misalnya kita kayak mau sampaikan sesuatu ke orang tuh kayak gitu ya, kadang kan susah tuh ya, misalnya kalau misalnya kita mau katakan langsung kayak gitu kayak dari kayak lewat puisi kayak gitu. Kadang juga kalau misalnya suatu hal yang saya tidak suka gitu, saya tidak suka sekali, terus kayak satu ingin sindir orang itu gitu loh kayak gitu. Nah jadi kayak dibuat dalam puisi gitu kayak mau sindir orang buat puisi. sama orang karena juga. tidak satu pengalaman Sindir dengan terhormat ya. dari satu pengalaman nih kayak saya kan tulis puisi nih kayak gitu. Jadi kan waktu kan saya memang hapus aplikasi Instagram nih, saya hapus aplikasi Instagram, terus saya sudah tulis puisi tuh. Nah ceritanya itu lagi di tempat temannya saya, dan waktu itu teman saya tuh lagi ada dengan pasangannya kayak gitu kan. Nah terus puisi saya tuh kan waktu itu kan memang kayak betul-betul, ini kayaknya saya harus tulis puisi ini deh kayak gitu. Terus tiba-tiba kan datang kayak ada di pikiran, harus bawa wahyu kayak gitu, datang ke dalam langsung kayak masuk pikiran kayak gitu. Nah terus kata-katanya memang sedikit kayak sarkas gitu kan, kayak lebih kayak maksudnya jadi kayak membuat pasangan dari teman saya ini jadi tersinggung gitu kan, langsung kayak dia tuh marah-marah kayak maksud kamu apa sih kayak gitu, maksud kamu apa tuh sini. Nah kenapa dia sampai bilang kayak gitu, karena kan teman saya tadi kan ada aplikasi Instagram gitu kan, jadi saya kirim ke WhatsAppnya dia untuk saya bisa upload ke Instagram dari lebat dari gawainya dia gitu, kayak dari temannya saya kayak gitu, dari HP dari temannya saya gitu. Nah akhirnya saya coba upload kayak gitu. Biasanya kayak saya kan tidak, maksudnya memang di saat itu, situasi saat itu tuh yang pure memang tidak ada siapa-siapa. Kayak itu memang kayak perasaan dari hatinya saya gitu, kayak pengen saya tulis deh kayak gitu. Terus tiba-tiba langsung kayak marah-marah gitu kan. Maksud kamu apa? Kamu tuh kalau nggak suka, kamu tuh kalau memang maunya kayak gitu kan. Kamu tuh kalau misalnya tidak suka dengan kami, bilang kayak gitu. Kenapa kayak saya pakai sendiri-sendiri kayak gini kayak gitu? Kenapa kau pakai omong-omong seperti ini kayak gitu? Terus saya langsung kayak kaget gitu, kayak sebelum gini, maksudnya apa? Kayak maksud puisi kamu tuh apa gitu, langsung kayak apa? Saya tuh tulis puisi tuh kayak betul-betul kayak kayak sampai kayak aduh ada drama-drama. Itu artinya puisinya berhasil. Ya itu makanya, tapi kadang ada senangnya, saya bangga kayak ternyata saya bisa buat orang juga tuh saya merasa gitu ya dari puisi-puisi saya. Jadi berarti apa yang saya sampaikan tuh kena di orang kan gitu. Itu sama kayak kasusnya yang tadi sebetulnya ngomong I hide you in my poetry. Kayak lu buat jatuh cinta, habis gue balasnya dengan tulisan, atau lu buat emosi beta, tunggu aja ya. Siti Nurbaya sekali. Siti Nurbaya sekali. Iya. Oke, next question, kayaknya gue butuh pertanyaan ke beta. Oh ya, dari gue juga tadi sudah. Maksudnya dari Kak Ecen atau Kak Rizky mau tanya. Jadi di sini sistemnya barter. Tapi ini tidak ada mau tanya saya. Terus kayaknya itu menarik tadi. Kira-kira mungkin ada tanggapan menarik dari pembaca kita. Kira-kira ada. Mungkin Kak Ecen tadi mungkin soal itu ya. Jadi tanggapannya di kalau gue bagaimana? Mungkin ada tanggapan menarik. Tanggapannya, oh ya, ini satu kejadian lucu. Gue pernah buat puisi itu, gue lupa judulnya, tapi puisi itu tentang, ini boleh open tidak sih? Mengarah ke orang yang salah pergaulan sampai seks bebas, gitu. Lalu tanggapan netizen yang budiman ini membalas, ih, lu super Nels. That's the point. Terus kan lu bilang lu tulis karena lu tulis berdasarkan apa yang lu rasa. Terus jadi besu gitu. Kan tidak, maksudnya please, beta di bumi tidak hidup sendiri, ada teman-teman yang seperti itu dan menceritakan, dan bahkan be membantu dong untuk mengeluarkan keluh kesah karena dong sendiri karena misalnya hidup di terbawa bayang-bayang, saya terbaik, saya pelacur, saya sudah dianggap begini, tidak baik lah gitu. Jadi ya sudah, kebetulan dia cerita ke beta, membantulah menghibur dia dengan tulisan itu. Nah, dijawab, ih, lu nih kayaknya perempuan tidak baik nih, bisa lu tahu seluk-beluk itu kok. Tuh B8 tahun itu jangan sampai dihilangkan channel itu. Iya, maksudnya
akun-akun Pornhub semua. Kok lu tahu lu ikuti nih pasti. Aduh please, orang tua saya kalau nonton ini jangan, saya masih anak baik-baik. Tapi bukan masalah juga sih sebenarnya. Iya, tapi karena itu jadi mungkin- lucu. kayak mungkin kita punya budaya sih kayak jadi kayak hal seperti itu jadi tabu untuk bicara. Iya, nah itu juga salah satunya kayak orang sekarang tuh bilang, sudahlah seks nih bebas, maksudnya seks bebas memang sebebas itu, maksudnya orang bebas, itu bukan hal tabu lagi. Tapi setiap kali orang ngomong pasti diawali dengan permisi ya. Iya, itu terus ngapain permisi? Karena apa? Itu tidak tabu, tapi masih ada kayak takut-takut untuk ngomong itu, masih segan. Mungkin maksud tujuannya untuk lebih sopan, tapi kadang ya jadi bangun ambigu lain Ya, gitu. jadi membangun barrier baru lagi. Iya, itu. Jadi kayak mentabukan lagi sesuatu yang sebenarnya tidak Ya, kenal. betul. Tidak apa-apa sih, mungkin untuk sopan santun, tapi Iya. mungkin harus lihat konteks juga. Iya. Oh ya, bicara tentang respon tadi, kayak saya juga pernah bukan dikritik sih sama mama gitu kan. Nah jadi kan saya buat puisi itu yang ada kata-kata lebih kasar gitu, kayak kata bajingan gitu kan kayak gitu. Terus kayak tiba-tiba langsung mama bilang, jangan tulis kayak begitu, tidak bagus kayak gitu kan. Maksudnya kayak apa namanya, coba kalau misalnya buat puisi itu sesuatu yang kayak mungkin lebih sopan untuk disampaikan kayak gitu kan, kayak gitu. Terus tiba-tiba kayak dia bilang gini juga, misalnya kayak waktu itu pernah ada juga puisi-puisi satu yang lebih, oh ya itu puisi tentang pahlawan sih, jadi itu kayak lebih ke kritik-kritik gitu kan. Jadi ada kata-kata yang mungkin kayak lebih apa namanya sensitif itu. Terus langsung mama bilang, jangan, nanti kan kamu masuk di dunia kerja, terus tiba-tiba nih kalau kamu misalnya kamu kata seperti itu tuh tiba-tiba nanti kayak apa namanya kau juga tuh jadi seperti anak gitu. Mama saya bilang seperti itu, tapi kayak mungkin karena saya juga anaknya keras kepala sih gitu. Jadi saya tuh tipe orang yang kayak apapun yang saya menjadi prinsipnya saya tuh yang menjadi apa namanya ya, kalau saya itu benar saya akan tetap mempertahankan. Tapi kalau misalnya misalnya saya bisa bertanggungjawabkan itu tuh, saya tetap akan mempertahankan itu kayak Aries gitu. sekali ya. Aries sekali ya. Main zodiak sekali. Jadi kayak gitu, maksudnya ya pas langsung saya kasih tahu, misalnya kayak saya juga berusaha untuk kayak memberitahukan ke mama kayak bagaimana misalnya kayak puisinya satu mama tuh seperti ini kayak gitu. Jadi kayak puisi itu bebas sebenarnya, jadi kayak bebas berekspresi kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kalau puisi-puisi saya juga tuh tidak ada bermaksud untuk menyinggung atau apapun yang lainnya, tapi memang itu apa namanya ungkapan perasaan juga yang istilahnya tuh kayak perlu untuk saya dokumentasikan kayak gitu, supaya nanti juga bisa ada cerita kan. Pokoknya saya berusaha untuk menjelaskan ke mama kayak gitu. Ya sudah, mama saya juga bukan tipe orang yang kayak memang dia itu hanya untuk menilai saja kayak gitu, bukan tipe untuk mengekang kau tuh kayak membatasi apa yang kita mau gitu. Dia itu bukan tipe seperti itu kayak gitu. Oke, kalau dari Karis Rizky Kalau saya soal respon tadi dari pengalaman Kaizen, Iya. dari pengalaman Win, Mm-mm. sebenarnya mungkin itu ada kekeliruan dalam pemaknaan sastra secara umum dan puisi secara khusus ya. Jadi mungkin teman-teman dari jurusan sastra lebih tahu soal bagaimana memaknakan. Itu ada wadahnya namanya kritik sastra. Iya, betul. Jadi bagaimana menggunakan sudut pandang tertentu untuk memaknai suatu puisi tertentu juga gitu. Dan itu sebenarnya tidak bisa secara gamblang begitu sih. Bisa sih karena memang semua orang punya sudut pandang masing-masing gitu. Kalau memang dia tersinggung ya itu pemaknaannya dia gitu. Mungkin ada juga yang merasa terwakili, ini mewakili sekali. Maksudnya di saat yang sama ada juga yang merasa tersinggung. Itu kan apa namanya efek bias dari puisi, bias. Jadi dia bisa dengan kata-kata yang demikian dia bisa memunculkan begitu banyak makna gitu. Tapi ngomong-ngomong soal respon, saya hampir semua yang DM di akun akun itu kebanyakan mereka tanya ini maknanya apa sih? Kalau saya ini maknanya apa sih ini? Kok ini begini kan? Kira-kira kau jelaskan dulu. Ini saya baca berulang-ulang ini puisi. Terus ada suatu makna yang muncul tapi tidak bisa saya utarakan. Terus begini, akhirnya saya jawab begini. Hampir semua dari pertanyaan itu saya jawab kira-kira begini. Mungkin saya salah definisikan juga, salah simpulkan juga, tapi kira-kira begini. Jadi teman-teman, jadi puisi-puisi itu sebenarnya tidak bisa ditanyakan lagi kepada penulisnya. Kira-kira maknanya apa sih? Terus ditanya penulis, terus saya jawab gitu. Jadi dengan saya jawab maknanya apa, itu kan secara tidak langsung jadi membunuh potensi-potensi makna yang muncul di kepala orang lain. Jadi saya
saya menetapkan makna tertentu untuk kalian harus maknai puisi ini. Itu kan sebenarnya Sesuai menurut dengan saya, kondisi diri ya. menurut saya kan itu pengalaman saya dan Iya. mungkin beda dengan pengalaman Anda. Misalnya saya buat puisi tentang misalnya pintu. Misalnya saya buat puisi sudah kata judulnya pintu, isinya pintu juga. Jadi pengalaman orang tentang pintu ini kan beda. Beda-beda ya. Mungkin ada yang pengalaman yang buka pintu langsung ditusuk orang di pintunya. Iya. Mungkin ada yang buka pintu langsung ketemu dia punya soulmate, Iya. dia punya cinta abadi. Pokoknya pengalaman tentang pintu ini kan beda. Beda-beda. Jadi ketika saya tulis puisi tentang pintu, makna atau pengalaman saya tentang pintu ini berbeda dengan orang lain. Makanya itu sepenuhnya tergantung dari Anda. Entah memaknainya seperti apa karena kita punya basis pengalaman yang berbeda. Jadi memberikan ruang kepada pembaca gitu untuk menerjemahkan. Iya gitu. Dan semakin banyak makna yang muncul, itu menurut saya itu semakin berhasil saya buat itu puisi. Iya, Karena menurut saya Iya, sendiri. iya. Jadi saya puisi saya itu semakin menjangkau pengalaman-pengalaman dari setiap pembaca saya. Mungkin kayak gitu sih. Nah ini menarik juga. Ke orang-orang yang tanya itu, Bebe pernah mendapatkan pertanyaan itu. Ini artinya apa sih? Lu bahasa terlalu tinggi, sudah sesuai dengan target yang lu mau kasih baca. Maksudnya apa? Lu mau menghibur orang, tapi orang sudah dapat. Iya. Menghibur tapi tidak terhibur. Iya. Nah, niatnya menghibur tapi mana orang siapa yang terhibur gitu. Nah, itu juga salah satu keresahan dan kesulitan orang yang suka menulis. Mungkin kayak dong, aduh, gue mau menyampaikan bepong pesan. Tapi di satu sisi juga ada nih penonton yang perlu dihibur gitu. Ya mungkin ya ketong tiga saat ini tidak mementingkan ya sudah lu mau suka terserah lu gitu. Tapi mungkin kayak tokoh-tokoh besar lah, misal Joko Pinurbo, kayaknya gue cuma tahu dia. Gitu. Memang dia layak untuk Iya, betul ya. Legend sih. Nah, dia kan pasti setelah dia menulis, dia memikirkan juga apa situasi terkini, lalu kata ini akan diterima masyarakat atau tidak, atau ya dan lain banyak pertimbangan lah di belakang itu. Lain dengan kita yang menulis karena apa yang kita rasa gitu. Nah, itu jadi satu pertimbangan. Nah, kita ini bagaimana ke depannya? Kan tidak mungkin kita hanya post-post. Pasti kan kita berkembang, akan sampai di satu titik. Amin, seperti Joko Pinurbo. Amin. Nah, lalu itu bagaimana? Apakah ketong akan tetap sesuai dengan ketong pun karakter atau ketong akan turun mengikuti orang punya keinginan? Oke. Itu kan susah betul. Dari siapa dulu nih? Dari Ben saja dulu. Oh, oke, dari saya diserang guys. Oke, dari Beta. Untuk saat ini kayaknya sudah dalam tahap itu. Ben menuliskan puisi tetap dengan beberapa, mungkin di beberapa bait awal. Jadi bait awal itu masih pakai bahasa puisi lah. Lalu di bait berikutnya sebelum masuk ke kesimpulan tulisan itu seperti menerjemahkan maksud di atas, tapi masih satu alur cerita gitu. Jadi bukan pure ini artinya apa gitu. Nah, lalu di akhir puisi, akhir bait itu selalu tulis dengan kalimat selamat mendengarkan, semoga sampai. Jika ada salah kata, mohon refleksi diri. Tapi beta sonde mohon minta maaf, tapi ya sudahlah itu urusannya lu. Kalau lu tersinggung, refleksi, baca lagi tulisannya sampai lu paham. Gitu. Ya gitu. Itu kalau dari Kak Eca. Apa tadi ya? Saking asiknya dengan ngobrol ya. Iya, saking abstraknya ini di bahasa kita. Oke. Coba mungkin menurut penonton bagaimana? Iya, komen di Tulis di bawah. bawah komentar. Bisa diterjemahkan lagi tidak apa tadi yang begini. Jadi apa tadi yang tentang apa sih tadi? Tentang kita mau stay in karakter atau mau ikut kemauan orang. Kayak ini bahasa lu terlalu tinggi, turun lagi. Gitu. Gimana ya? Kalau saya sih mungkin kembali lagi ke misalnya karakter Nisa sendiri ya, misalnya kayak satu tipe orang yang mungkin kayak tetap mempertahankan apa yang menjadi saya gitu, misalnya kayak seperti apanya saya kayak gitu. Mungkin kalau misalnya saya tidak tahu untuk kedepannya seperti apa sih kayak gitu, mungkin nanti juga bisa jadi kayak ada beberapa hal yang mungkin apa penemuan baru mungkin ya gitu ya, membuat saya tuh bisa merubah
karakteristik dari puisi saya sendiri kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk saat ini sih mungkin akan tetap stay pada misalnya seperti apa tujuan-tujuan dari puisi saya yang saya tulis juga itu kayak gitu, misalnya tetap fokusnya kepada seperti apa cara penulisan saya, penyampaian saya dalam puisi itu kayak gitu. Walaupun memang kayak dalam puisi yang saya tulis juga tuh bervariasi sih kayak gitu. Ada yang mellow kayak gitu, ada yang memang kayak kata-katanya lebih kayak gitu. Nah, jadi kayak sesuai dengan ini kayak perasaan kayak gitu. Perasaan berarti. Oke, dari Kak Rizky. Kayaknya Kak Rizky ini yang paling susah. Soalnya jujur lihat sendiri. Ketemu dulu sebagai penikmat atung. Betul sih. Susah betul Bang. 1 sampai kayak berapa puisi hampir semua puisinya dia kayak susah sekali untuk diterjemahkan. Mungkin kalau misalnya saya sudah komen tuh ya itu masih bikinan saya. Kalau itu kayak ya sudah lebih gimana ya. Kayak untuk tanya juga kan tidak mungkin dapat jawaban juga kayak gitu kan. Kayak gitu. Dan memang saya tidak akan jawab makanya. Iya. Karena kebanyakan komen mantap gitu. Mantap ya. Ini maknanya apa sih? Misalnya kasih jempol kuning gitu. Makanya itu kenapa jarang komennya, karena yang dapat yang kayak gitu kan. Tapi karena bisa dapat di pikiran tuh yang dengan baca saja, terima kasih banyak itu apresiasi juga buat saya sih. Jadi ini soal kemauan pembaca dan juga mungkin bagaimana kita stay in karakter gitu. Kalau saya pribadi, saya menulis itu bukan dalam posisi dilema antara dua sisi itu. Jadi kira-kira bagaimana saya menulis puisi harus disukai oleh orang dan bagaimana saya menulis puisi harus tetap stay in karakter. Saya berusaha melepaskan diri saya dari dua sisi dilema tersebut dan berusaha menulis apa yang mau saya tulis gitu. Dan berusaha menyampaikan makna apa yang mau saya sampaikan terlepas dari itu suka oleh orang atau mungkin saya tidak tahu apakah saya masih dalam karakter saya, karena sampai sekarang saya tidak tahu karakter tulisan saya seperti apa genre saya seperti yang saya jawab pertama tadi gitu. Ya benar-benar puisi yang saya buat itu, puisi-puisi yang saya buat, saya usahakan itu menjadi wadah untuk makna apa yang ingin saya bawakan, kampanye apa yang ingin saya bawakan. Dan juga kalau memang bahasa tinggi yang gue bilang tadi itu adalah karakter, ya berarti saya tetap in karakter. Gitu. Tapi mungkin bagi saya mungkin bukan bahasa tinggi gue ini. Terlalu kias mungkin. Mungkin terlalu kias gitu. Cuman ya itu tadi, tujuan saya tulis itu bukan untuk guide pembaca untuk dapat insight medsos yang demikian tinggi. Tapi benar-benar it's all about passion, dan saya mau ada dokumentasi gitu. Ada legasi saya bagi dunia medsos yang dirajai oleh netizen-netizen yang budiman tadi. Di netizen yang maha baik tadi. Netizen. Kira-kira gitu sih, Gwin. Iya, jadi itu ya kembali lagi targetnya Ketong memang di usia Ketong ya teman-teman sama umur. Tapi misal Kak puisi dibaca oleh orang yang lebih tua, orang tua. Dia akan bilang, oh ini bahasa bagus, setara dengan umurnya dong paham. Lain kalau puisinya Kak Rizky terlalu istilahnya menye-menye, terlalu ya bahasa anak muda, belum bisa dikatakan penulis ini orang gitu. Tapi ada satu pertanyaan nih, kayak pernah tidak sih ada kayak mimpi gitu ya, kayak sebuah harapan gitu ya, kayak there's a lot of people gitu ya, kayak menikmati puisinya kita kayak gitu, maksudnya kan kita juga bisa bertarget itu supaya kayak semua orang tuh bisa mengetahui kita, mengenal kita, karakter puisinya kita kayak gitu, maksudnya atau apakah memang kayak seperti yang tadi itu kayak kita tetap stay in karakter kita, terus kayak kita tidak peduli siapa yang akan membaca tulisannya kita kayak gitu, atau memang kayak kita tuh punya satu harapan nih kayak pokoknya satu harus dikenal kayak gitu oleh orang kayak gitu, jadi kayak puisi-puisinya saya atau mungkin saya sendiri kayak gitu. Ada tidak sih kayak pikiran seperti itu? Mungkin saya jawab dulu nih. Ini sih ya. Apakah Sapardi dan Jokpin itu terkenal karena kita tahu semua makna puisinya? Tidak tuh. Tidak. Begitu. Bahkan sampai sekarang ada sebagian besar puisinya Sapardi, puisinya Jokpin, puisinya Mansur itu kebanyakan saya tidak paham. Sama. Tapi kenapa nama mereka besar dalam dunia penulisan? Iya, mereka terkenal dengan tidak dipahami. Iya, karena ya mungkin itu dari sudut pandang saya. Iya. Karena saya juga kan saya berhak memaknai puisi mereka karena saya juga pembaca tuh. Atau mungkin karena memang bagi
kalangan pecinta sastra puisi mereka itu demikian bagus, makanya mereka terkenal. Tapi kalau saya sebagai salah seorang pembaca mereka, itu kira-kira mereka ini kenapa sih? Memang saya sadar, maksudnya saya juga tulis puisi dan saya sadar puisi mereka bagus sekali sebenarnya. Cuman dan saya yakin mungkin semua orang yang baca juga tidak paham gitu kenapa puisi mereka sebagus ini. Gitu. Dan kebanyakan mungkin saya tidak baca semua, tapi saya ikut kata orang-orang dan mereka ini bagus. Dan juga saya setuju dengan orang-orang itu mereka bagus. Tapi untuk kayak saya paham semua puisi mereka, terus kena dengan saya punya pengalaman pribadi semua, saya pikir tidak juga sih. Iya, karena kan pasti dong tulis itu dong punya pengalaman, dong iya, kita semua manusia punya pengalaman. Iya, nah di pengalaman itu kita bisa merasakan. Mungkin dia tulis tentang penjajahan ya, apa yang ketemu tentang penjajahan? Kita tidak ada di situ juga. Gitu. Dan kita diseragamkan, wah mereka itu sebesar ini. Walaupun mereka mungkin benar begitu, tapi kan saya pribadi saya tidak baca semua tulisan mereka. Tapi karena saya tahu mereka itu orang besar menurut dunia kepenulisan dalam dunia sastra, saya juga akhirnya ya sudah mereka itu orang besar dalam dunia puisi. Mereka besar. Gitu. Mungkin salah saya juga, mungkin saya harus baca semua karya mereka. Itu kesalahan saya juga sebenarnya. Mungkin ya, tapi ya itu sih. Tapi salah satu fakta unik ya, kayaknya semua orang begitu. Kayak dong baca ini tulisan, tidak paham, itu dianggap keren gitu. Iya. Ada fenomena gitu. Saya alami juga. Saya alami juga sih gitu. Bahkan beberapa kali sih puisi yang repost. Ini keren, pesan paham dia makna. Ini beda dari yang sudah sebelumnya dibaca. Betul. Orang mungkin tidak sebagus itu sebenarnya, cuma ya karena itu sih. Karena mungkin unik sih, kayak gitu kayak unik. That's the point. Mungkin jadi bukan kita paham atau tidak, tapi karena ini kata bisa pernah dengar nih, gitu. Sekarang baca. Mungkin itu karena mungkin salah satu faktornya Mansur, Sapardi, Jopin dan kawan-kawan yang lain itu jadi sebesar itu karena mungkin mereka punya nilai unik dalam setiap puisinya. Gitu. Ada keunikan tersendiri. Gitu. Makanya itu jadi, gue pernah baca satu tulisan lucuan dari seorang sastrawan, dia bilang, ini tulisan tuh biasa saja loh, gila orang mengagungkan kita seperti Tuhan, padahal tahu tidak makna di baliknya itu. Maksudnya itu menertawakan kebodohan orang lain dengan ini biasa saja, cuman cobalah cari sinonim kata indah. Mungkin dia pakai sinonim yang orang pernah ketemu gitu kan. Gitu. Next question. Tanya apa nih? Belum bosan tuh kita ngomongin lagi loh ini. Bosan pun terserah. Terserah juga. Itu apa nih yang mau ditanyakan? Apalagi? Oh ini kembali lagi soal di awal tadi kan ketong sempat sindir-sindir bahkan sampai sebut merek aplikasi. Nanti disensor saja ya. Aplikasi goyang-goyang. Aplikasi ketuk pintu. Lebih aman. Tapi itu terkenal, TikTok lah. Dia terkenal sekarang, sangat terkenal di kalangan anak muda, bahkan orang tua. Banyak jokes-jokes yang bilang, aduh ibu-ibu pindahlah ke Facebook, tetap di sana, jangan main ke TikTok ini. Gitu. Nah di TikTok itu dominan memang isinya KFC. Gitu, banyak yang goyang-goyang, menyegarkan tubuh. Lalu ada juga konten-konten sastra mungkin yang bahasanya lebih sederhana, lebih relate lah dengan kehidupan sekarang. Apa istilah orang self healing gitu. Dong buat kata-kata untuk saling menguatkan. Bagus aja sih self healing. Betul. Itu. Nah, bagaimana tanggapan kakak berdua tentang orang-orang yang terjun ke TikTok dengan bawa tulisan-tulisan itu, tapi sebenarnya ya memang sih sastra kan tidak bisa dinilai ini bagus atau tidak. Benar sekali. Tapi kayaknya terlalu basi tidak sih? Kalau dari beta ya menganggap itu apa sih namanya, kurang apa bedanya lu dengan orang lain gitu. Kalau saling menguatkan ya cukup lu ke rumah lu pun teman curhat dan dia selesai, ngapain upload gitu. Ya tanggapan dari kacau dulu. gunting batu keras. Ini adalah ladies first. Ada lagi sih. Ada kembali feminisme di sini kawan-kawan. Oh iya, soal ladies first, sebelum menjawab itu, balik lagi soal tanggapan tadi. Nah kalau tanggapan tadi kan ke Beta dan Kak Candala lebih kayak itu katanya terlalu kasar. Mungkin lebih kayak, lu perempuan kok berkata seperti itu. Iya itu sebenarnya. Nah kan,
Iya, Kayak iya, itu iya. soal Ini seks, kenapa soal kalau kau break, laki-laki, apakah kau punya standar moral yang berbeda kalau kau laki-laki? Nah, itu dia. Tadi kan tanggapan kata Seolah Rizky tidak ada, Mas. seolah gender laki-laki itu melegitimasi kata-kata kasar. Nah, ya. Saya tidak setuju sih begitu sih. Gitu sih, kayak sumpah itu Iya. jadi kayak apa ya, jadi hal yang perlu saya perlu kayak banyak pertanyakan, apa namanya, menjadi pertanyaan dalam benak saya Iya, dulu. iya. Kenapa sih Apalagi kayak kita tahu ini aktivis feminisme Nah, sekali kayak teman-teman. saya kalau bilang aktivis itu Iya, ini aktivisnya. dan yang feminis. Baru tahu. Ampun suhu ya, ampun suhu ya. Tidak juga sih, kayak misalnya mungkin karena satu lebih apa namanya, hal-hal yang seperti itu kan mungkin kadang relate juga dengan yang ada di sekitar saya. Jadi kayak mungkin saya merasa kayak ini kayaknya perlu untuk saya bicarakan juga sih, misalnya dari apa namanya, dari pikiran saya sendiri kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk saya dari dulu apa ya, menjadi pertanyaan itu kenapa sih maksudnya laki-laki itu bisa selalu menjadi pemeran utama gitu dalam segala hal. Maksudnya kayak apa yang dilakukan laki-laki itu selalu benar kayak gitu. Nah, untuk yang perempuan tuh walaupun perempuan benar, belum tentu benar untuk laki-laki. Maksudnya kayak harus butuh apa namanya sih, improve apa ya misalnya itu kayak dari laki-laki dulu untuk bisa apa sih yang mengatakan bahwa perempuan itu benar. Ya, betul. Jadi kayak apa ya, banyak sekali sampai tuh pertanyaan-pertanyaan kayak mungkin karena saya tuh mungkin suka bertanya pada diri sendiri, suka banyak pertanyaan dalam benak gitu kan. Jadi kayak Banyak iklan ya, guys. Sorry. Banyak noise. tapi dari hal-hal kecil tuh misalnya kayak dari apa nih, kenapa ya tiba-tiba kayak sampai muncul di benak tuh, kenapa manusia pertama tuh Adam. Jadi kayak nah itu kayak laki-laki gitu kan, kayak kenapa Allah harus itu laki-laki atau perempuan? Nah itu, terus tiba-tiba kayak kenapa dalam misalnya kayak kita kan misalnya kayak Kristen Katolik gitu kan, kayak dalam kitab-kitab semua tuh kayak penulis tuh kayak laki-laki semua. Kenapa perempuan tidak ada? Kenapa yang dalam kitab juga tuh perempuan selalu digambarkan kan yang kayak istilahnya kayak kaum yang di bawah gitu, di bawah. Gitu. Kadang kayak jadi sebagai pelacur gitu ya, kayak Ya. gitu. Nah, kebanyakan cerita-cerita perempuan tuh gitu kayak gitu. Kayak perempuan yang bertobat kayak gitu, kayak janda-janda yang kayak gini. Pokoknya istilahnya kayak kasta dari perempuan tuh sangat rendah sekali kayak gitu. Iya, istilah pelacur itu memang khusus untuk perempuan atau identik dengan perempuan? Kayaknya laki-laki perempuan bisa disebut pelacur, Iya gitu sih. kan? Tapi orang taunya kalau pelacur, oh itu perempuan, Nah, cerita tentang perempuan perempuan gitu kan? Hmm. Nah, Iya sih itu juga. betul-betul. Jadi Mari kita menyerang kaum Adam ini. bantu saya teman-teman. Yang laki-laki mungkin bantu di kolom komentar. Oke, Soal itu ya tadi. Jadi bagaimana perempuan itu apa namanya tidak lazim Iya. untuk menyebut kata-kata kotor seperti itu. Jadi seolah-olah gender laki-laki itu punya legitimasi khusus untuk menyebut kata-kata kotor. Yes. Gitu. Kamu kan perempuan, kamu kata-katanya kotor gini. Iya, gitu kan. Itu kan ya tidak adil sekali sih menurut saya. Makanya kadang itu saya senang sekali kalau misalnya ada public figure yang sebenarnya vibes-nya itu positif sekali, cuman dia tuh kata-katanya kotor, cepat setua saja. Saya tidak memuji dia karena suka berkata-kata kotor gitu, tapi poin saya itu dia bisa menghancurkan barrier apa namanya tembok itu, tembok Stigma orang tentang stigma itu lah. orang tentang kata-kata kotor Iya, itu. iya, Gitu. betul. Jadi saya perempuan, saya bisa berkata-kata kotor Iya, juga. iya. Itu tanggung jawab moral saya sendiri. Ya, betul. Itu tanggung jawab saya, mungkin kalau di ajaran saya bagaimana, itu kan tanggung jawabnya dia Iya. sendiri. Jadi bukan soal laki-laki dan perempuan, tapi memang ya itu kan soal pribadi saja. Kalau menurut saya mungkin begitu sih. Untuk disebut aktivis feminisme juga bukan. Cuman ya karena Me itu sih. too, oh my god, baik. Harus langsung kayak Saya melihat nah. ketidakadilan saja sih di situ. Kayaknya ada timpang. Betul. Kayak rasa kayak untuk mau dibilang feminis juga tuh, saya rasa tuh semua orang yang memperjuangkan kesetaraan itu tuh kayak disebut feminis sih kayak gitu. Misalnya mereka tuh memperjuangkan tentang kayak kesetaraan antara gender gitu tuh, itu layak disebut feminis kayak gitu. Mereka percaya dan mereka juga memperjuangkan itu tuh sudah disebut feminis kayak gitu. Nah kalau misalnya kayak mungkin kalau misalnya disebut aktivis itu mungkin untuk istilahnya kayak beberapa orang kayak gitu, mungkin orang-orang yang kayak selalu aktif terus kayak mereka tuh bisa mempunyai istilahnya influence people gitu loh. Jadi kayak misalnya sehingga mereka tuh bisa ada nama juga kayak gitu. Jadi walaupun mungkin feminisme bukan sesempit itu ya, mungkin skop perjuangannya, skop movementnya lebih luas sebenarnya. Cuman ya itu sih menurut saya. Oke. Kembali ke pertanyaan sebelum ini. Kembali ke Kembali. TikTok. TikTok ya. Iya, kok sampai feminis lagi? Oh my god.
mungkin karena visi kita tuh mendalami peran abstrak gitu. Siap. Oke, kembali. Ya, bagaimana tanggapannya tentang orang-orang yang itu upload tulisan, bahkan sempat dengar tuh, dong buat begini nih menjatuhkan orang-orang yang mencintai sastra. Kayak sastra aja tidak ada harga diri di TikTok gitu. Ada diskusi seperti itu. Iya, ada kan? wacana yang berkembang seperti itu. Iya. Kalau harus kecil, kalau saya mungkin karena pertama tuh ya, saya tuh kan kurang terlalu update di TikTok gitu ya. Misalnya saya tidak tahu, misalnya kalau untuk menikmati TikTok juga saya juga suka kayak itu. Tapi kalau misalnya kayak untuk punya akun TikTok sendiri tuh kayaknya tidak. Dulu tuh pernah rencana untuk buat, tapi kayak lebih ke channel puan tuh loh. Jadi kayak jadi buat apa namanya ya? Project-project channel puan bisa kayak dari puisi-puisi satu mungkin saya bisa visualisasikan kayak gitu. Terus kayak bisa dibuat menjadi sebuah apa sih selain itu ya dalam bentuk video atau apa kayak gitu kan. Hanya belum dilanjutkan ke saya kayak gitu, belum berlanjut kayak gitu, hanya masih kayak buat akun saja. Itu pun baru-baru kemarin kayaknya, bulan yang lalu lah, beberapa bulan yang lalu kayak gitu. Terus kayak langsung kayak setelah itu kayak misalnya tidak pernah hanya untuk buat tapi tidak pernah diupload gitu kan. Nah kalau misalnya untuk tahu bagaimana situasi TikTok zaman di sekarang gitu ya, untuk saya rasa kalau misalnya untuk dunia sastra itu saya kurang tahu sih, misalnya bagaimana sih orang, misalnya apakah ada orang-orang yang mengupload tentang puisi-puisi juga? Saya belum pernah lihat sih kayak gitu. Mungkin kalau untuk yang lebih saya lihat itu mungkin lebih ke misalnya kata-kata bijak gitu ya. Apa sih istilah itu ya, quotes bijak gitu. Jadi kayak misalnya lebih kepada yang saya lihat tuh lebih kepada misalnya kayak Tuhan tuh punya rencana misalnya kayak gitu. Jadi kayak dibuat menjadi sebuah kata-kata berlian, kata-kata bekicot ya gitu. Iya, kata-kata biasa sih ya, misalnya istilahnya kayak kita tuh Maksudnya kayak hai kamu capek hai ya. kamu capek ya. Sama kayak juga. Sama aku juga kayak gitu kayak sebenarnya itu bukan puisi sih, atau memang Ya, itu sudah diplesetkan ya. Itu sudah diplesetkan sih ya. Jadi kayak Jadi kalau misalnya untuk berpendapat juga tuh saya misalnya kayak bukan tidak layak sih, misalnya kayak belum ya, karena mungkin saya belum mengenal keseluruhan TikTok itu sendiri kayak gitu. Oke, Rizky. Kalau saya begini sebenarnya sih, kalau konten-konten TikTok itu saya lihat di GrabMe ya. Kebetulan puisi saya juga sudah dibuat musikalisasi. Iya. Dan itu sambutannya bagus sekali sih. Wow. Kita nggak untuk gue. Kapan lagi dipuji dibuatkan sendiri? Apa namanya? Saya tidak sangka ternyata puisi saya itu kalau dimusikalisasikan sebagus itu gitu. Dan diterima itu oleh orang. Padahal kan pas saya buat tulisannya ya begitu-begitu saja. Dan bahkan tidak di komentar sama sekali di postingan. Tapi ketika dibuat musikalisasinya, ternyata sebagus itu. Saya juga tanya, ini puisi saya punya puisi kan? Sampai kayak tidak bisa tidur kan? Mungkin ya kan kalau tulisan orang baca dengan intonasi beda-beda. Mungkin kalau pas betul-betul bebas tangkap juga segala ya, mungkin transfer emosinya lebih dapat. Kalau misalnya kita pakai suara gitu. Saya melihat TikTok dan platform-platform sejenis itu sebagai sebuah tools yang lebih mendekatkan kita dengan penikmat sastra. Jadi tanpa menurunkan standar, tanpa menurunkan kualitas puisi saya bisa mengubah puisi saya atau membungkus ulang puisi saya itu dalam bentuk yang lebih menarik, dalam bentuk yang lebih diterima orang, dan dalam bentuk yang mungkin bisa lebih mentransfer emosi yang saya buat ketika saya buat puisi itu, yang ada ketika saya buat puisi itu gitu. Dan kalau memang kasusnya bahwa TikTok itu kadang-kadang buat sakit hati juga kita yang suka kok dia ini puisi sebagus ini kok diubah ke bentuk video TikTok kok jadi kayak turun kodrat ya. Tidak rutin juga sih kan. Kalau saya lihat TikTok itu bukan seperti itu sih, dan saya tidak bakal mau sih, maksudnya hanya karena TikTok saya menurunkan, terus saya menyesuaikan kata-kata dengan bahasa TikTok, saya tidak akan mau sih seperti itu sih. Tapi kalau memang TikTok itu membantu saya untuk membuat puisi saya itu lebih reach banyak orang, begitu, itu menurut saya membantu juga sih, dan fine-fine saja sejauh ini gitu. Tapi terlepas dari itu puisi yang sudah pernah dibuat dalam konten TikTok oleh Going dan mungkin di Reels Instagram BTW. Itu tidak main TikTok lah. Tapi itu kan sejenisnya. Iya. Terus voice over lain yang gue buat I'm a big fan.
terlalu keren teman-teman. Me Harus too, oh my God, harus man. di channel YouTube ini juga kan ada juga Di channel YouTube dan, ada. dan sebagian besarnya di Greet Me kalau tidak Iya, salah. Karena memang saya hampir semua sudah baca. Ya. Saya hampir semua sudah dengar. Kayaknya kalau memang sih, kalau misalnya dia hampir semua saya sudah nonton. di TikTok kayaknya Iya. Kayaknya memang itu kayaknya lebih coba deh dia. Booming. Kayak kita Dan- harus turunkan gengsi betul, kita deh. betul. Nonton Betul. TikTok. Iya, kayak harus gini. harus ditonton teman-teman, harus didengar. Iya, Itu sumpah keren ini Pak. Gwen, sumpah aduh. Nah, oke, tanggapan Wen untuk TikTok. Hmm. Sebenarnya berawal dari mungkin stigma TikTok. Hmm. Sudah bermula kan TikTok awal itu biasa tahu konten apa yang ada awalnya. Awal mula TikTok ini. Kalau tidak salah TikTok ini baru viral awal pandemi tidak sih? Iya sih, iya Ya. sih, sepertinya sih. Kayaknya saya kenal deh siapa yang buat TikTok itu dulu, siapa sih Bobo, namanya? Bobo, Bobo. Oh iya. Tapi zaman-zamannya dia dulu itu masih lebay Iya, sekali. sekali ya. dihina kan dia. Label TikTok itu aplikasi Sangat-sangat rendah alay, sih, dan alay. Iya. terus sekarang ya, Nah, ramai. jadi kan alay maksudnya kayak banyak orang goyang-goyang atau buat hal lucu gitu. Tidak terlalu bahas yang hal-hal serius. Sekarang kan juga banyak konten-konten kayak apa? Kesehatan, dokter-dokter juga Iya. pakai dari TikTok TikTok. semua Iya. penyanyi-penyanyi juga Nah. yang lain tuh banyak sekali. Mungkin kalau apa yang ketong terima duluan saat itu adalah konten yang ketong sukai, Iya. misal puisi atau konten yang menurut ketong itu positif lah, Iya. maksudnya berguna untuk ketong, pasti ketong kan menerima dan ketong kan ikut juga pakai ini, pakai TikTok. Tapi karena yang ketong lihat duluan sudah negatif, apa sih ini alay, ketong pakai, ketong apa bedanya ketong dan dia kalau ketong pakai gitu, Iya. kayak gengsi lah pakai Iya ini. sih. Terus ya sampai saat ini juga yang ketong lihat makin berkembang itu yang goyang-goyang, Iya. yang lucu-lucu, Iya. semua kontroversial di situ buat cepat terkenal ada di TikTok, bahkan akun-akun yang penting kayak tertimbun oleh yang goyang-goyang itu. Iya. Nah, lalu kayak sebenarnya bisa, makanya banyak lah teman-teman coba saya ke TikTok, bagus ada tulisan baru di TikTok itu sistemnya kayak snowball. Jadi untuk FYP itu lebih cepat katanya. Jadi Sepertinya sih. Ya. ya, tapi BB masih kekeh. Tidak ada. Masa BB pun puisi di tengah-tengah dari atas goyang bawah puisi bawah goyang lagi. Kayak Oh, dia idealis itu ternyata ya. iya, Terus maksudnya sekarang lah ya. Gengsi ada gengsi bodoh amat. Gitu. Tapi kayak yang apa ya, yang menjadi hal positif di TikTok itu tuh yang saya lihat sekarang dari yang misalnya kayak yang saya reach selama ini tuh kayak itu apa ya, bagusnya tuh kayak banyak challenge mungkin yang lebih apa namanya, lebih sesuai dengan passion kita, misalnya kayak gitu. Misalnya contohnya kita kayak suka sekali sih misalnya kayak suka sekali untuk public speaking misalnya kayak gitu. Teleprompter. Teleprompter kayak gitu kan. Jadi kayak kita coba tuh kayak terus kayak tiba-tiba wah itu kayaknya keren deh kayak gitu. Nah jadi kayak banyak buat challenge yang Iya, itu iya. tuh bisa membuat kita bisa mengenal karakter diri kita itu loh, kayak passion kita tuh seperti apa kayak gitu. Nah, terus kayak misalnya kan saya juga tidak maksudnya di samping kayak orang-orang juga yang istilahnya goyang-goyang tunjuk-tunjuk segala macam kayak gitu, kayak itu tuh kayak hak setiap orang sih kayak gitu. Nah tapi kayak yang menjadi nilai positifnya dari yang dance itu juga, yang goyang itu juga kan ada tuh yang misalnya kayak mereka tuh lebih jago di dancer misalnya Iya, kayak iya, gitu iya. kayak dancer kayak gitu. Jadi mereka tuh bisa istilahnya tuh publikasi istilahnya tuh kayak mereka tuh bisa membuat diri mereka tuh lebih dikenal oleh orang dengan karakternya mereka misalnya kayak gitu. Misalnya kayak I'm a dancer kayak gitu, kayak terus kayak I'm a singer kayak gitu. Jadi kayak gitu. Nah itu hal yang positif sih. Jadi kayak seperti yang Gwen bilang juga tadi itu kayak sistem kita jadi kayak snowball gitu ya. Jadi kayak apa namanya, itu akan cepat menjadi efek cepat di apa namanya menjadi trending gitu di TikTok kayak gitu. Nah mungkin itu yang mungkin harus kita tahu juga sih misalnya. Dilihat dari hal positif saja sih kayak gitu. Nah, lalu menariknya adalah kita ini kan mengidolakan orang-orang sastrawan yang sudah tua lah, maksudnya kayak Syahril Anwar itu yang tadi sudah disebutkan. Iya. Kayak, nah lalu di zamannya dorang itu kan tulisnya di kertas, lalu dicetak di buku, yang kita temukan tuh di buku duluan. Jadi kayak wah ketemu puisi kayak sakral betul nih, harus dibaca, harus refleksi, harus sunyi gitu. Terus kita ketemu di platform-platform yang kayak macam heboh betul gitu, kayak ketemu baca tidak ada esensinya gitu. Jadi nah ketemu cap itu jadi kayak turun nih esensi puisi kalau sudah ke platform-platform yang semua orang pakai, kayak heboh sekali gitu.
Tapi bayangkan kalau penulis-penulis tua itu TikTok dong, pakai TikTok gitu. Maksudnya bayangkan kalau TikTok sudah ada di Dia zaman lain. Iya, karena dia baru hadir di zaman ini. Iya sih. Gitu, semua berubah, perkembangan dunia. Mungkin alasannya juga tuh mungkin karena kenapa kayak langsung dijudge seperti itu, karena mungkin tidak terbiasa sih kayak gitu. Iya. Nah, jadi kayak misalnya perubahan gitu lah, perubahan. Kita baru ketemu Nah, itu. Jadi kayak dulu mungkin kita lihat tuh kayak orang tuh kayak tulisan tuh kayak lebih apa namanya, lebih formal gitu, mungkin kayak lebih rapi penampilan, terus kayak mungkin kayak lebih bagus cara menyampaikan, lebih sopan kayak gitu ya. Nah jadi kalau kita terbiasa dengan itu, terus kayak tiba-tiba ada satu perubahan baru itu tuh kita jadi merasa asing dengan itu. Jadi kayak bilang apa sih kayak ini alay lebay kayak gitu. Nah, Baru itu selesai. kita ini generasi sandwich. Tahu istilah itu tidak? Itu gimana sih cari itu tahu? Generasi sandwich itu kan bukan sandwich, burger, Nah, burger. semacam itu. Nah, jadi kan di atas kita ini masih ada orang yang lahir itu tahun 1000-an tadi. Lalu kita di tengah-tengah, lalu di bawah, salah, terbalik. Di bawahnya kita yang 1000-an, kita di tengah. Lalu di atas itu ya istilah bocil lah. Nah, jadi kita bingung nih mau menghibur dan membuat orang-orang di bawah ketong ini paham atau Menghibur itu, orang menghibur di si atas. bocil-bocil ini. Itu jadi generasi bimbang. Bimbang kita. Iya sih, benar-benar. Tuh. Lalu ada next question? Apa ya? Masih tentang puisi juga toh? Iya. Apa mungkin dari Rizky ada mungkin? Klik, 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 klik. Ini iklan. Setelah banyak ngomong Iklan. toh. Paling nanti tong ya gitu. Iya. Tapi itu terserah sih ya. Iya. Gitu. Kan handal judulnya kan. Apa kira-kira ya? Editornya multi talent. Nah ini mungkin ini soal formalitas sih sebenarnya. Ya. Kira-kira kewajiban untuk menerbitkan buku, bukan kewajiban sih. Oh. Kira-kira menerbitkan buku itu sewajib apa sih? Kayak seorang Atau penulis kayak- dia harus terbitkan buku gitu. Iya. Kira-kira urgensinya untuk kita Hmm. masing-masing itu apa sih? Dari gue dulu. Nah, dari beta ya beta yang sudah cetak buku. Kembali lagi ke saat itu beta berpikir untuk konsumsi pribadi. Lalu ini ke depannya apakah beta akan melanjutkan untuk cetak buku ketiga? Kemarin tahun lalu itu rencana, kayaknya orang sudah kenal lu sebagai seorang penulis, lu sudah punya buku dan dong menanti nih lubung karya berikutnya. Lalu itu hal, sogokan kayak mana buku nih, cepat sudah kita mau lihat lagi apa nih karya berikutnya. Kayak itu didesak untuk harus punya karya lagi, maksudnya biar tidak mati lah, tidak stop sampai di buku kedua saja. Tapi menurut beta belum ada momen tepat, tulisan juga masih sedikit, jadi kayak sudahlah kapan selesai ya itu waktunya. Tidak ada target tertentu gitu. Iya. Gitu. Kalau Oke. baca. Apakah wajib untuk menulis apa untuk Atau menerbitkan? ada kepikiran menerbitkan buku? Apa sih? Mungkin masih jauh sih kayak gitu. Mungkin karena saya tuh kan istilahnya tuh mungkin karena saya merasa kayak tulisan-tulisan itu belum perfect kayak gitu, mungkin jadi kayak menjadi pertimbangan gitu loh kalau misalnya itu saya harus terbit atau tidak kayak gitu. Memang kayak mungkin ada istilahnya kayak apa namanya, kayak mimpi gitu loh, kayak tujuannya satu kayaknya harus ditulis gitu. Tapi kalau saya kembali ke pertanyaan dari kita kayak wajib atau tidak untuk kayak gitu ya. Tapi saya rasa sih mungkin sekarang itu kan kita tahu juga apa ya, semakin majunya zaman juga tuh kayak buku itu tuh sudah semakin rendah peminatnya kayak gitu. Semakin majunya zaman kan gitu. Jadi kayak orang-orang juga tuh maksudnya untuk menulis sebuah tulisan kayak novel atau apa tuh kayak ada itu untuk kan maksudnya kayak aplikasi betul, menulis kayak gitu kan, maksudnya kayak apapun yang lain gitu. Tapi saya rasa tuh buku tuh masih sampai sekarang ya, walaupun semakin apa sih sebagaimanapun majunya zaman itu tuh buku tetap masih menjadi istilahnya tuh kayak apa, menjadi hal yang istilahnya menjadi hal utama bagi saya untuk jadi seorang penulis kayak gitu ya. Gitu. Jadi kayak misalnya kita disebut sebagai penulis puisi nih kayak gitu. Nah, jadi kayak bentuk nyatanya dalam apa sih kayak gitu. Misalnya buku itu menjadi kayak sebuah apa ya istilahnya Hard file-nya. kayak gitu. Apa ya? Bukan ke situ sih. Maksudnya lebih kepada Warisan lah ya. kayak gitu mungkin bisa jadi kayak gitu. Jadi Koleksi. kayak dokumentasi juga sih, dokumentasi tapi dalam bentuk buku itu salah satu lebih istilahnya lebih penting, istilahnya lebih formal apa istilahnya itu ya. Jadi kayak
Mungkin kan kadang-kadang kalau misalnya memang kita tahu sih kalau untuk sekarang tuh yang menyukai buku tuh sangat sedikit sekali Iya. orang-orangnya. Apalagi kalau misalnya kayak semakin Ke atas generasi lagi. ke atas lagi kayak Iya. mungkin batas ke milenial saja sih ya kalau tidak salah gitu kayak untuk yang menyukai puisi. Mungkin ada juga di generasi Gen juga tapi kayak mungkin hanya sebagian orang kan itu. Mungkin karena sosial media sekarang atau mungkin kayak media sekarang tuh lebih banyak membagikan satu aplikasi yang instan misalnya kayak gitu. Jadi kayak semuanya sudah kayak kamu tidak perlu ribet-ribet lagi untuk kayak ketik apapun yang lain sih kayak terus dijadikan sebuah buku kayak gitu. Kayak orang kayak tinggal kamu upload di sini kayak gitu. Tapi kembali lagi saya rasa tuh kayak buku tuh untuk kamu jadi seorang penulis tuh buku tuh memiliki peran yang sangat penting. Penting ya. Jadi saya rasa kayak identitas lah. gitu ya. Saya rasa wajib sih kalau misalnya kayak kamu tuh istilahnya kayak penulis puisi, kamu tuh penulis puisi atau penulis novel, penulis lah istilahnya kayak gitu ya. Jadi kamu tuh harus ada sebuah bentuk bukti gitulah. Misalnya kamu tuh seorang penulis dari sebuah buku kayak gitu. Jadi itu kayak buku tuh sangat apa sih? Tapi itu buku buku cetak. Iya, Istilahnya buku cetak. cetak itu. Bayangkan kalau orang dulu kan tidak bisa buat media sih e-books dulu ya kan. bisa. Nah, kalau bayangkan dulu dong buat e-books, sekarang juga tong menganggap ngapain buat Iya. buku cetak kan? Makanya. Gitu. Yang mau beri pertanyaan. Itu gimana tuh? Kan itu pertanyaan dari dia tadi ya. Jawaban Iya. dari kau sendiri Iya. itu apa? Kalau saya begini ya, pertama mungkin itu juga masalah untuk penulis-penulis puisi sekarang. Saya tidak tahu penulis di bidang lain, Iya. gitu, di bentuk karya sastra lain. Khususnya mereka yang bekerja sebagai penyair profesional. Bagaimana mereka mendapatkan uang dari puisi-puisi yang dia tulis. Nah, pertanyaan sekarang, kira-kira bagaimana kita sebagai penyair ini kita menjual puisi kita? Iya. Bagaimana kita membungkus puisi kita sebagai sebuah barang jualan? Tadi masalah pertama kan soal bagaimana kita menyesuaikan bahasa atau diksi kita sesuai dengan target pasar kita. Terus masalah berikutnya, bagaimana kita membungkus itu secara demikian, secara bagus supaya bisa menjadi sebuah barang jualan. Nah, salah satunya kan melalui penerbitan. Iya. Jadi buku itu terbit, di layout sebaik mungkin, covernya, terus dikasih ISBN lah, Hak ciptanya. hak ciptanya, terus ada prolognya, ada epilognya, Iya. bla bla bla. Betul. Begitu. Terus itu kan semakin menambah nilai jual puisi Iya, kita juga. betul. That's right. Maksudnya itu bukan hanya Ada soal- hak paten di situ. Ya, jadi itu bukan soal ada dokumentasi tulisannya, terus itu hard file-nya saja. Iya. Tapi ada beberapa hal yang kita tidak bisa dapat di e-books juga. iya. Bisa didapatkan melalui real buku, Iya. hard copy-nya. Terus yang berikut, kalau saya pribadi ada kepuasan tersendiri sih. Betul. Ada sensasi yang saya rasa, wih, Ya beda lah baca dari Iya. buku sama di Iya HP. sih, gitu. iya sih, betul-betul. Apalagi memilikinya. Iya Ini sih. buku saya yang tulis dan sekarang ada di tangan dan ada yang beli. Nah, Itu pride-nya bagi saya besar sekali sih, Betul. menurut saya sih. Dan ya kalau saya pribadi kayaknya ada arah-arah ke situ sih. nah, Gitu. Dan nanti mungkin itu akan jadi sumber pendapatan saya, puji Tuhan ya kalau memang Tuhan Iya, kasih betul, rezeki saya betul. lewat situ ya. Tapi untuk tujuan ke situ kayaknya ada sih. ada backsoundnya guys. Oke, mungkin ini the last statement. Beto mau Kak Canala dan Kak Rizky kasih satu statement tentang kedepannya sastra akan bagaimana. Kedepannya sastra. Tapi pakai bahasa kiasan. Oh, pakai bahasa Iya. kiasan. Aduh, kayaknya Briefingnya tadi ya. Tidak ada briefing. tolong ada bagian sumpah. Eh, Itu bagaimana tuh? Podcast ini penuh kejutan guys. bagaimana ya? Beta mengejo Buah tomat. Itu terus. buah jatuh tidak jauh dari yang lempar. Dari lempar, gitu. Apa ya? Dalam bahasa kiasan, kata-kata mutiara tentang bagaimana sastra ke depannya. Ya. Oh, hening katanya. Oh ya, Hening. Rendra juga aku pernah buat puisi. Iya. Jadi dia. Jadi dia 30 menit di panggung. Iya. Dan orang-orang nonton. Iya.
Udah kan kayak orang gabut saja Dan puisi sebenarnya. itu seunik itu. Iya, diam. Kalau kau sih diam aja, udah diam saja, diam. Ya, karena dengan diam itu orang jadi berpikir, orang merefleksi diri. Sudah selesai berpikir kan? Ini pas sambil berpikir. Kalau saya sendiri sudah. Diam. Maknanya itu. Silahkan terjemah sendiri. Jadi masa depan sastra itu ada pada tangan kita. Oke. Diam sih. Candala Hening part 2. Tidak. Satu apa namanya? Kembali ke kata diam itu tadi sih ya. Jadi bahas Puisi. diam. Tidak. Apa namanya? Kayaknya pernah dibicarakan juga dengan Rizky juga sih, kayak silent chaos gitu ya. Iya. Itu sih. Iya. Jadi kayak ya itu sih mungkin puisi itu ya. Ya. Oh, jadi Abang menyimpulkan. Jadi para penulis-penulis ini tetap menulis dalam hening, biarkan kedepannya sastra bagaimana, orang akan membaca, sastra akan tetap ada, dan orang-orang yang membaca akan tetap membaca dalam hening. Jadi namanya tidak akan berkembang. Jangan dong. Oh. Ya, karena dia baca dalam hening, tidak ada yang tahu. Pokoknya begitu ya. Makanya begitu. Terserah saja lah ya. Untuk maknanya terserah. Iya, sastra sebebas itu. Iya, sastra seterserah itu. Gitu. Seterserah dan setidak ada konten Ya, itu. Kira-kira gitu lah. Dan mungkin yang mau jadi apa ya? Mau apa namanya disampaikan juga untuk mungkin ada di sini penonton yang mungkin menikmati puisi-puisi kita yang berterima Iya. kasih kepada Betul. mereka, saya sudah support. Maksudnya Terima kasih. dari like yang dari like kalian juga tuh kan misalnya saya menambah insight dari Instagram juga, misalnya dari sosial media. Tidak bisa dipungkiri itu menambah semangat Iya, juga sih benar sebenarnya. sebenarnya kayak gitu ya. Walaupun tidak sekrusial itu dampaknya bagi produktivitas Iya, kita menulis, tapi ya ada lah kayak Iya. di like. Kayak aduh sumpah ini Terima di like kasih, di komen Bu. nih. Makasih ya. Berarti Guys. saya Intinya bisa kalian peduli berhasil, kita. ya. Nah, Maksudnya ya, gitu. saya berhasil juga sih istilahnya. Apalagi kalau misalnya kayak ada orang yang kayak ih bagus sekali sih, itu sumpah ini kena sekali Iya. gitu. Jadi kayak bisa menghasilkan Syukurlah kalau kena ya. bisa kayak menghasilkan apa sih istilah itu kayak emosional dari orang gitu, Iya, dari betul. pembaca kayak gitu. Jadi terima kasih untuk teman-teman. Jadi kayak mungkin ada teman-teman juga yang mungkin mau menulis puisi atau mungkin kayak istilahnya kayak suka menulis itu ya. Jadi tetaplah menulis. Ya, tetaplah menulis dalam hening. Dalam hening. jadi tuh hening itu tidak selalu buruk artinya gitu ya. Sendiri tuh istilahnya kita bisa merefleksikan diri kayak gitu. Justru Sendiri hening itu menyimpan makna paling iya betul. Dia tidak berkata apa-apa, tapi dia Bekerja. menimbulkan makna yang banyak. Nah, iya, betul. Menurut saya menimbulkan berbagai makna. Sebagai apa ya? Oke, sebelum next session, ketemu minta maaf dulu kepada teman-teman yang pecinta TikTok. Ketemu sudah ada niatan untuk sindir Iya, atau apa? Kayak kesannya Sebenarnya kayak saya juga- gengsi betul. Saya juga sering pernah juga sih yang kayak gue yang di TikTok juga. beda di gitu. TikTok tapi dari platform lain kayak Nah. kan banyak tuh TikTok yang masuk Instagram, YouTube Iya, gitu. betul. Maksudnya ya tapi tidak suka sih, bodo amat. Santai-santai. Tapi suka beberapa konten. Tapi tidak suka. Gitu. Tidak suka. Kan di TikTok banyak yang prank ya. Itu prank ya. iya. Aneh. Berawal Gitu. dari YouTube ya, sekarang TikTok lagi prank-prank. Iya. Oke, jadi sebelum kita closing, kita akan musikalisasi puisi di next session ini. Siap. Jadi jangan lupa mendengarkan. Enjoy guys. Nah bye, thanks for watching guys. Don't forget to like, comment, and subscribe.